warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Fa'lam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat Isya, salat tarawih dan salat witir yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah kepada kita semua hingga pada malam ini, malam ke-18 Ramadan 1440 Hijriah. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memenuhi panggilan Allah untuk beribadah qiyamul lail pada malam hari ini, bahkan dari tanggal 1 sampai tanggal 18 ini. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya dan pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bagian daripada bulan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan di mana di dalam bulan tersebut Allah menurunkan sebagian awal daripada Al-Qur'an, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Maka dari itu hendaknya seorang muslim, hendaknya termasuk kita semua ini memberikan porsi khusus, memberikan perhatian yang khusus terhadap Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan ini ya. Mengenal keutamaan membaca Al-Qur'an adalah merupakan suatu hal yang akan menjadikan motivasi untuk kita supaya selalu membaca dan mempelajari Al-Qur'an itu. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwa membaca kitab Allah ada dua macam. Yang pertama membaca hukmiyah, yakni membenarkan berita-berita yang ada dan melaksanakan hukumnya dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini sudah termasuk bagian dari membaca. Tapi yang kedua adalah membaca lafziyah, yakni membaca lafalnya. Ini yang banyak nas-nas yang cukup banyak menerangkan tentang keutamaan, baik membaca secara umum isi Al-Qur'an atau membaca surat-surat tertentu, bahkan membaca ayat-ayat tertentu.
telah dijelaskan. Maka membaca Al-Quran apalagi di dalam bulan Ramadan ini merupakan keutamaan atau keagungan yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah bahwa orang yang membaca Al-Quran atau mempelajari Al-Quran adalah menjadi sebaik-baik manusia, ya. Menjadi sebaik-baik manusia. Manusia yang paling baik adalah orang yang banyak konsentrasi dan interaksi terhadap Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar Al-Quran, baik belajar tata cara membacanya maupun mempelajari hukum-hukumnya, dan mengajarkannya agar orang lain bisa membacanya, orang lain bisa memahami makna itu. Hal itu dikarenakan Al-Quran adalah firman Allah Rabbul Alamin, Allah Rabbul Izzah. Al-Quran merupakan ilmu yang paling utama dan paling mulia dibanding dengan ilmu-ilmu yang lain. Oleh karena itu, orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran adalah menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mari kita banyak interaksi dan konsentrasi membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran di dalam bulan yang mulia ini. Yang kedua, bahwa Al-Quran adalah sebaik-baik ucapan. Al-Quran adalah sebaik-baik ucapan yang ada di muka bumi ini. Al-Quran adalah suara yang terbaik di muka bumi ini. Tidak ada duanya. Kalau orang masih menganggap ada ucapan lain yang lebih baik daripada Al-Quran, perlu dipertanyakan keimanannya. Karena Al-Quran adalah yang terbaik, Al-Quran adalah yang terindah. Kata Rasulullah di dalam hadis yang sangat terkenal, yang sering diucapkan dalam khutbah hajatnya, amma ba'du fa inna khairal hadis kitabullah. Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah.
kayak enak banget tapi dimakan pahit, buah bosok. Nah, kemudian orang munafik yang tidak membaca Al-Quran, wa masalul munafik alladzi la yaqra'ul Quran kamasalil handolah. Handolah itu laisa laharihun wa ta'muha murrun. Munafik tidak baca Al-Quran seperti handolah, baunya tidak enak, rasanya pun tidak enak. Maka dari itu mari kita menjadi orang mukmin yang membaca Al-Quran. Syukur-syukur khatam berkali-kali seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dalam bulan puasa itu 1 bulan sampai khatam 60 kali. Berarti siangnya sekali, malamnya sekali. Berarti cuti, tidak bekerja. Iya, khusus untuk baca saja. Ya, kalau kita sudah punya kesempatan, punya rezeki, ya mungkin 1 bulan di Masjidil Haram bisa khatam berkali-kali ya. Karena kalau masih di rumah itu, kadang kita, kalau sekarang kan ada program 10 hari terakhir itu iktikaf. Saya kurang setuju itu. Setujunya ditambahin belajar iktikaf. Karena belum belajar. Kadang-kadang malam roh, siangnya masih pergi kerja. Ya, kadang sebentar roh, itu kan masih belajar iktikaf. Kalau sudah iktikaf beneran ya sudah tanggal 20 sore itu kita masuk masjid, keluar setelah Idul Fitri. Dan kelihatannya kalau masih di rumah ada kesibukan banyak belum bisa. Maka kalau punya rezeki nanti di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, insya Allah HP ini Pak Tani etikaf ya 10 hari membaca Al-Quran, minimal bisa khatam. Kalau nggak 10 kali ya 5 kali ya, atau berapa kali ya. Kalau Imam Syafi'i sehari 2 kali, ya mungkin kita sehari setengahnya atau 10 juz, itu sudah lumayan ya. Kemudian yang kelima, Al-Quran akan memberi syafaat kepada pembacanya. Ini luar biasa. Besok di Yaumul Mahsyar, di akhirat sana, Al-Quran yang kita baca sekarang ini akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Kata Rasul, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'al li ashabi. Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu, karena sesungguhnya Al-Quran ya'ti yaumal qiyamati, mau datang pada hari kiamat, syafi'an, posisi memberikan syafaat, memberikan pertolongan, li ashabihi, kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi besok ketika kita kesulitan, ketika kita butuh pertolongan, ketika kita mau melewati Shiratal Mustaqim kesulitan, ketika ditanya malaikat di kubur kesulitan jawab, maka Al-Quran yang kita baca yang akan memberikan pertolongan, yang akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Yang tidak membaca ya tidak dapat syafaat. Maka kita kesempatan sekarang untuk membacanya. Berapalah yang akan kita baca? Boleh mungkin khatam 1 Al-Quran, ataupun pilih juz yang mana, atau pilih surat yang mana yang kita hafal, kita baca. Mumpung diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 6, bahwa membaca 1 atau 2 ayat dari Al-Quran lebih baik daripada memperoleh 1 atau 2 ekor unta yang besar. Sampai permisalannya seperti itu. Membaca 1 ayat lebih baik daripada 1 unta. Membaca 2 ayat lebih baik daripada 2 unta. Unta itu harganya berapa, Pak? 40 juta. Nah, ya. Nah, sapi aja 20 juta. Ya, unta itu sekarang yang besar sampai 40 juta. Berarti 1 ayat, ya. 1 ayat itu kan bisa pendek, Yasin. 1 ayat itu nilainya sudah seperti 1 unta. Ya, ada yang pendek lagi enggak? Manador, enggak pendek ya. Kalau Nun itu belum 1 ayat. Karena 1 ayatnya ditambah wal qalami wa ma yasturun, baru 1 ayat ya. Tapi kalau Yasin 1 ayat ya. 1 ayat. Maka itu sudah lebih baik daripada unta. Ini Rasul yang menginformasikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasul bersabda, ayyukum yuhibbu ayyagdu kulla yaumin ila buthan au ilal aqiq fayati minhu binaqatain qaumawain fi ghairi itsmin. Siapakah di antara kalian yang suka berangkat pagi setiap hari ke Buton atau Al-Aqiq, nama tempat, dan pulangnya membawa 2 unta yang besar,
yang besar punuknya tanpa melakukan dosa dan memutuskan tali silaturahim. Maka para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, kami suka hal itu. Beliau bersabda, tidak adakah salah seorang di antara kamu yang pergi ke masjid lalu ia belajar atau membaca 2 ayat Al-Quran, yang sesungguhnya hal itu lebih baik daripada memperoleh 2 ekor unta. 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta. 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor unta. Dan jika lebih sesuai jumlah itu daripada beberapa ekor unta. Masya Allah, lebih baik ya, lebih baik membaca Al-Quran faya'lama aw yaqra'a ayatain min kitabillah azza wa jalla khairun lahu min naqatain wa salasun khairun lahu min salasin wa arba'un khairun lahu min arba'in wa min a'datihinna minal ibil. 1 ayat seperti lebih baik, bukan hanya sama, lebih baik daripada berapa 2 unta. Tapi itu kalau kita tahu, tapi balasan itu kan akan diberikan besok di akhirat. Dan yakin, kalau informasi dari Rasulullah harus yakin, karena informasinya akurat, informasinya benar. Kalau informasi-informasi yang lain kan belum tentu benar, ya. Ya, informasi begini dan begitu belum tentu benar. Yang tersebar di medsos itu belum tentu benar, ya. Harus cross check. Tapi kalau hadis sahih, ini riwayat Muslim, pasti akurat dan harus kita yakin, dan itu akan dapat pahalanya besok di akhirat kelak insya Allah. Dan yang ketujuh, rahmat dan ketentraman akan turun ketika berkumpul membaca Al-Quran. Artinya orang yang berkumpul biasanya habis witir ada kumpul baca Al-Quran, Masya Allah akan turun rahmat Allah, akan turun ketentraman Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah seorang kaum yang berkumpul di rumah Allah, yatluna kitaballah, kemudian membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu, dan mempelajarinya, bainahum, di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun pada mereka adalah ketentraman, ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan diliputi rahmat, wa hafathumul malaikah, dan akan dikelilingi oleh malaikat, wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan menyebutnya di kalangan para malaikat. Itulah orang yang berkumpul di rumah Allah kemudian membaca dan mempelajari kitab Allah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan menjadikan kita lebih semangat di dalam membaca dan mempelajari kitab Allah, terutama di sisa-sisa hari bulan Ramadan yang tinggal 12 atau 11 hari ini. Semoga Allah selalu memberikan kesempatan, kesehatan, dan kesemangatan dalam membaca dan mempelajari kitab Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.